saya buka kembali, selamat datang kembali pada para peserta webinar. Kali ini adalah sesi yang keempat dengan topik identitas budaya lokal yang akan dibawakan oleh narasumber Dr. C. Dewi Hartarti, SS MSI dari Universitas Dharma Persada, yang akan dimoderatori oleh Ibu Grecia Susilo, SE, SSN, MHUM. Kepada Ibu Moderator dipersilahkan, waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih Ibu Lingling. Selamat sore para peserta, selamat sore para panelis. Terima kasih sudah hadir di presentasi dan seminar pada hari ini untuk sesi keempat. Sebelumnya saya akan bacakan dulu sedikit kurikulum vitae dari Ibu Dewi. Dr. Dewi Hartarti, SS, MSI, yang lahir pada tahun 1972, dengan pendidikan strata 1 adalah sastra Cina, Universitas Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Magister Antropologi FISIP UI, kemudian Doktor Antropologi di FISIP UI. Dan pekerjaan beliau sekarang adalah mengajar pada program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas Dharma Persada. Pada hari ini, Ibu Dewi akan membawakan topik yang masih berkisar dengan identitas Tionghoa di Indonesia, yaitu berfokus pada identitas budaya lokal. Saya persilahkan Ibu Dewi, waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Grecia sebagai moderator, Ibu Lingling. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Budaya Tionghoa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mungkin bercerita sedikit mengenai perspektif identitas orang Tionghoa dari hal budaya. Kemarin kita sudah banyak ya membicarakan identitas baik dari perspektif filosofis, sejarah. Namun pada malam ini izinkan saya untuk bercerita dari sudut perspektif antropologi atau lebih kepada tatanan empiris ya di sini, karena memang sesuai dengan bidang saya dalam bidang antropologi. Saya ingin izin share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Ya. Jadi saya mengambil tema di sini adalah Tionghoa dalam identitas budaya lokal. Kemarin kita sudah berbicara mengenai identitas secara perspektif yang lebih besar, global, khususnya nasional, tetapi saya akan bicara pada tataran yang lebih nyata, empiris di lapangan, yaitu identitas budaya, dan itu diturunkan lagi ke tingkat lokal di sini ya. Jadi memang kita melihat orang Tionghoa di sini melalui berbagai perspektif, dan di sini kita melihat dari identitas budaya, yaitu adalah identitas budaya lokal. Jadi ketika kita bicara identitas itu ya kita tahu ya identitas itu adalah sesuatu yang kita nyatakan dan juga ada pengakuan dari pihak lain, sehingga di sini kita melihat bahwa identitas itu merupakan kesadaran sifat khas diri kita sendiri. Jadi kita tuh sadar kita ini siapa, golongan kita ini siapa, komunitas kita ini siapa, negara kita. Nah itulah yang melekat pada identitas. Kemudian kita bicara dari identitas itu juga, identitas ini tidak bisa berdiri sendiri. Seperti kemarin ada identitas nasional, identitas sosial, ini semuanya berkaitan dengan identitas budaya. Demikian juga identitas budaya ini tidak bisa berdiri sendiri, ini pasti harus ada kaitannya dengan identitas-identitas lain, khususnya identitas sosial. Kenapa? Karena identitas budaya dalam hal ini, identitas budaya lokal itu terbentuk melalui interaksi sosial. Di dalam interaksi sosial inilah dimunculkan juga identitas sosial, jadi itu tidak bisa terpisahkan. Berbicara identitas itu juga tidak bisa dipisahkan dalam sebuah dimensi ruang dan waktu, karena setiap fakta sosial,
tindakan-tindakan kita ini tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu. Jadi kita melihat identitas ini dari dimensi ruang, yaitu ruang lokal, ya, yaitu ruang lingkup yang lebih kecil. Kita bicara mengenai ruang lokal. Kemudian dari dimensi waktu, ya, kita bisa melihat bahwa sebuah identitas itu adalah tidak permanen. Karena identitas merupakan produk yang tidak lengkap. Dia selalu berubah, selalu dalam proses dibentuk, transformasi, dan itu selalu berubah, tidak ada identitas yang selesai. Kita bisa melihat bahwa studi identitas orang Tionghoa di Indonesia itu sudah banyak, ya, dilakukan oleh Wibowo, kemudian juga Ibu Tungjulan, Pak Didi, dan semuanya itu kita melihat identitas-identitas orang Tionghoa, kemudian juga pada lokalitasnya seperti studi Ibu Meli Getan, Bapak Profesor Gondomono, kemudian orang Cinakek di Singkawang, dan banyak-banyak sekali tulisan-tulisan ahli-ahli seperti Pak Leo Suryadinata, etnis Tionghoa dan politik, dan masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetapi saya di sini akan mencoba melihat identitas ini dari perspektif budaya. Mengapa budaya? Karena di sini kita melihat bahwa budaya ini adalah salah satu konsep yang penting dalam proses pembentukan identitas budaya. Jadi budaya ini merupakan suatu entitas yang sangat kompleks, yang berisi kepercayaan, nilai, adat istiadat, tradisi yang dia selalu diturunkan dari generasi ke generasi, ada di dalam suatu komunitas, kemudian mereka memiliki lambang-lambang budaya yang diakui bersama, sehingga membuat suatu komunitas itu stabil, itu adanya persamaan budaya yang memiliki lambang-lambang. Jadi di mana identitas budaya itu dibentuk juga melalui oleh sejarah, dan ini semuanya adalah identitas yang bersifat terbuka, dinamis, dan cair. Di dalam membahas identitas budaya lokal ini, kita melihat bahwa unsur kedaerahan, lokalitas, kemudian tradisi setempat, ini adalah unsur penting dari pembentuk identitas budaya lokal. Jadi dia ini mempengaruhi bagaimana orang Tionghoa ini memposisikan dirinya dalam konteks identitas budaya. Dalam hal ini adalah lokalitas atau tempat di mana orang Tionghoa itu tinggal. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa identitas ini berhubungan, ya, satu sama lain, dan ini berkelindan, kemudian saling mempengaruhi identitas-identitas lainnya. Kalau kita melihat secara umum, ketika orang Tionghoa ini menyatakan identitas budaya sebagai orang Tionghoa, itu kita mungkin bisa melihat sangat jelas, ya, dari hal dialek. Karena kita melihat di sini ketika kita bicara orang Tionghoa atau etnik Tionghoa, ini adalah sebuah kelompok yang heterogen. Kita tidak bisa menyamakan antara satu kelompok orang Tionghoa dengan orang Tionghoa lainnya. Jadi heterogenitas ini kita bisa melihat dari dialek atau sub etnisitas, di mana orang Tionghoa itu terdiri dari suku bangsa Hakka, Hokkien. Nah, di situ sudah mencerminkan bahwa orang-orang Tionghoa ini adalah heterogenitas. Belum lagi ditambah dengan kepercayaan atau religi, ya, itu menunjukkan heterogenitas yang sangat beragam, yang menimbulkan variasi di dalam setiap tradisi orang-orang Tionghoa. Selain itu juga identitas budaya orang Tionghoa itu juga nampak terlihat dalam nama marga. Namun saat ini kita akan melihat khusus pada lokalitas di mana budaya dan tradisi orang Tionghoa ini sangat bervariasi. Yang ini dipengaruhi oleh budaya setempat. Ya, kita tahu bahwa budaya setempat inilah menjadi unsur pembentuk identitas budaya orang Tionghoa. Seperti kita bisa mengenal konsep-konsep orang Tionghoa Medan, dan Tionghoa Jawa, kemudian diturunkan lagi menjadi misalkan Hokkien Medan, Tionghoa Sukabumi. Ini semuanya adalah pengaruh lokalitas yang mempengaruhi pembentukan identitas budaya orang Tionghoa. Jadi kita melihat bahwa dalam identitas budaya inilah orang-orang Tionghoa ini mengadopsi nilai-nilai yang bukan berasal dari nilai Tionghoa, tetapi mereka melakukan serangkaian penyesuaian, ya. Jadi melakukan penyesuaian, menerima identitas
yang bukan Tionghoa yang sepenuhnya baru membuat identitas-identitas lokal tersebut. Saya akan melihat identitas budaya lokal orang Tionghoa ini terwujud dalam beberapa bentuk ya. Jadi kita bisa melihat, oh orang Tionghoa ini bisa bilang dia ini Tionghoa Bekasi, dia bisa bilang Tionghoa Medan atau Tionghoa Ulahan, Tionghoa Karo. Ini semuanya karena ada sesuatu unsur di dalam sebuah budaya. Salah satunya saya melihat ini dalam bentuk upacara atau perayaan. Jadi melalui upacara atau perayaan ini, identitas budaya lokal orang Tionghoa ini terwujud. Kita melihat bahwa upacara ini merupakan perayaan. Jadi kita bisa katakan itu upacara, perayaan, festival, ataupun itu dengan memiliki makna yang berbeda dan juga implikasinya berbeda ya. Kenapa kita bisa katakan itu upacara, kenapa itu perayaan, apapun itu festival. Tapi di sini ada suatu hal kesamaan, yaitu bahwa perayaan ini atau upacara ini adalah suatu titik penting di mana individu-individu ini bisa menceritakan kisah mereka di antara yang lain sebagai sebuah proses yang membuktikan pandangan tentang kehidupan, pengalaman, dan identitas mereka. Jadi melalui sebuah upacara ini orang-orang itu bisa menunjukkan identitas, menjadi peluang bagi sebuah kelompok untuk menegosiasikan identitas mereka dan membangun makna komunitas mereka. Jadi merupakan bentuk ya upacara itu, orang bisa mengatakan, wah ini kita orang Tionghoa Bekasi. Mungkin saya akan banyak berbicara menyebut-nyebut Tionghoa Bekasi karena memang saya melakukan studi disertasi ini memang berawal dari kelompok etnik Tionghoa di Bekasi. Jadi melalui upacara ini mereka bisa menyebutkan identitas mereka sebagai suatu orang Tionghoa Bekasi. Itulah budaya lokal mereka. Sehingga mereka dapat memupuk kesinambungan dengan ingatan mereka dengan komunitas yang lebih luas. Kalau kita melihat di sini ketika kita bilang orang Tionghoa Bekasi, apa sih identitas budaya orang Bekasi itu? Jadi kalau kita mau melihat orang Tionghoa Bekasi itu adalah orang Tionghoa yang memang mencakup semua orang Tionghoa, baik Hokkien, Hakka, yang lahir tinggal menetap di Bekasi. Karena memang awalnya orang Tionghoa Bekasi ini sebagian besar adalah orang Hokkien. Jadi identitas budaya lokal mereka itu terbentuk melalui upacara-upacara yang dilakukan di kelenteng Hok Lai Kiong. Jadi Hok Lai Kiong ini adalah sebuah kelenteng tertua dan satu-satunya yang ada di kota Bekasi. Dia berdiri pada tahun 1878. Beberapa upacara yang diselenggarakan oleh kelenteng Hok Lai Kiong ini adalah Imlek, Cap Gomeh, dan juga ulang tahun kelenteng atau yang disebut dengan Sejit Kongco Hian Tian Siang Te, karena Hok Lai Kiong ini memiliki dewa utamanya adalah Hian Tian Siang Te. Kita bisa melihat bahwa upacara ini menjadi suatu unsur pembentuk identitas budaya karena kita melihat di sini kelenteng sebagai fungsinya sebagai institusi sosial. Jadi kita tidak melihat kelenteng fungsi yang lain sebagai fungsi religi, tetapi fungsi institusi sosial. Dan ini memang yang sangat berperan di dalam pembentukan identitas budaya lokal. Kelenteng sebagai fungsinya institusi sosial. Jadi melalui upacara tersebut, ini menjadi suatu wadah ekspresi atau ungkapan perasaan sekaligus sebagai upaya menetralisir perasaan negatif, sedih, berduka yang sedang dialami komunitas. Ini saya bisa merasakan sekali ketika mereka itu kecapean atau suatu hal yang sedang sedih, tapi ketika mereka ada upacara, mereka sangat bersukacita untuk, wah ini bentar lagi ada ini nih, wah bentar lagi ada ini. Nah, disitulah mereka menunjukkan identitas mereka itu adalah sebagai orang Tionghoa Bekasi. Jadi di sini melalui upacara-upacara yang ada ini diungkapkanlah solidaritas sebagai komunitas Bekasi, Tionghoa Bekasi. Dia bisa menguatkan vitalitas sosial, memperbaiki kehidupan moral, dan melestarikan identitas. Karena kalau kita lihat upacara itu kan berulang-ulang. Setiap tahun diulang, kemudian juga dalam rangkaian tahunan itu tidak hanya satu upacara. Nah, di sini ingatan-ingatan itu, upacara-upacara yang berulang itu memberikan ingatan yang
kuat dalam hal pembentukan identitas budaya lokalnya. Jadi di sini kelenteng Hoklai Kiongnya, dan ini salah satu perayaan Cap Gomeh, mereka selalu bilang gotong tepekong yang selalu dilakukan, ya. Tapi selama masa pandemi ini ya tidak ada perayaan gotong tepekong. Jadi di sini kita melihat bahwa identitas budaya lokal orang Tionghoa ini dapat terlihat pada upacara Cap Gomeh, di mana ini juga menjadi suatu pertemuan antar budaya, karena selain tradisi budaya Tionghoa itu sendiri juga ditampilkan seni atau budaya kelompok etnik lainnya, tergantung lokalitas kelenteng tersebut berada. Untuk di Bekasi ini, orang Bekasi ini sangat menyukai musik gambang kromong. Nah, gambang kromong ini menjadi ciri dari identitas budaya lokal. Semua kelenteng Bekasi, Cikarang dalam setiap upacara besar ini pasti menampilkan musik gambang kromong. Jadi melalui gambang kromong inilah identitas orang Tionghoa Bekasi ini dimunculkan. Apalagi kalau di sini ada sebuah kelompok gambang kromong yang sangat terkenal nih di Bekasi, Bang Lemin Group. Nah, kalau kelenteng itu sedang melakukan upacara apa nih, pasti selalu memanggil gambang kromong ini. Jadi semua orang Bekasi ini dipastikan ngumpul untuk menonton gambang kromong ini, lepas dari mengikuti upacara yang ada di kelenteng. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana identitas budaya lokal itu terwujud dalam upacara. Ini salah satunya juga seperti di Welahan. Di Welahan Semarang ini ada sebuah kelenteng Hian Tian Siang Te atau kelenteng Welahan, di mana di sini orang Tionghoa Welahan juga menampilkan identitas budaya lokal atau budaya Jawa, di mana dalam setiap upacara ini malah gamelan yang ditampilkan. Kalau di Bekasi ini gambang kromong, tapi kalau di Jawa ini gamelan. Jadi ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa identitas budaya lokal inilah yang memang dimunculkan, walaupun sebetulnya ini juga tidak semena-mena karena pengaruh budaya saja, tapi ini juga kita bisa melihat kenapa ini terjadi, ya mungkin karena ada unsur dominasi, kemudian kita bisa melihat ada unsur memang politik yang menyebabkan dulunya tidak bisa budaya Tionghoa ditampilkan secara publik seperti itu. Tapi inilah yang memang sudah bentuk identitas yang ada di dalam budaya lokal orang Tionghoa. Selain dari upacara, saya juga melihat bahwa identitas budaya lokal orang Tionghoa ini juga terlihat dari sebuah pertunjukan. Nah, ini juga nggak lepas dari upacara. Setiap upacara itu pasti juga ada pertunjukan. Jadi di sini kita melihat bahwa pertunjukan ini adalah refleksi cerminan dari kehidupan masyarakat yang merupakan bentuk dari budaya. Jadi setiap kelenteng ini kalau kita lihat tuh kan ada halaman atau pelataran luas, jadi situ bisa menampilkan suatu bentuk pertunjukan, atraksi budaya. Nah, di sini biasanya ditampilkan budaya-budaya yang memang budaya lokal atau hiburan rakyat. Jadi ini dicari banyak orang. Ya, dicari banyak orang, kemudian orang-orang mencari, datang untuk melihat pertunjukan tersebut. Ya, seperti kalau di Bekasi itu ada wayang golek, ini kalau di Jawa itu wayang kulit, kemudian ada reog, di Banyumas ada calengsai. Ini adalah bentuk akulturasi antara calung, lengger, dan juga barongsai. Ini ada di Kabupaten Banyumas. Jadi kita melihat bahwa kalau di Jawa, jadi tadi ada Bekasi, kemudian ada Jawa, kita bisa melihat orang Tionghoa ini dalam interaksi kulturalnya ini melebur ke dalam unsur-unsur kebudayaan Jawa. Jadi realitas kultural ini telah menunjukkan dalam realitas sejarah bahwa orang Tionghoa itu telah bertemu, menyatu, dan melebur menjadi Jawa. Seperti pada penelitian Rustopo bahwa orang Tionghoa di Surakarta ini sudah membangun identitasnya bahwa mereka itu adalah menjadi Jawa, ya. Di sini seperti ini ada kita melihat melalui pekerja-pekerja budaya, orang-orang Tionghoa ini merepresentasikan dirinya sebagai orang Jawa, ya. Jadi untuk diterima menjadi orang Jawa, mereka menjadi Jawa. Selain itu, bukan saja menjadi Jawa, tapi mereka sebenarnya adalah Jawa itu sendiri. Bagaimana mereka menjadi representasi daripada kebudayaan Jawa itu sendiri. Selain daripada tadi upacara, kemudian pertunjukan, ada pula makanan yang menunjukkan identitas budaya lokal orang Tionghoa.
Ya, ini semuanya tidak ada entitas yang berdiri sendiri ya, semuanya pasti menjadi suatu kesatuan yang holistik, di mana ada upacara, ada pertunjukan, pasti ada makanan. Kita melihat bahwa makanan ini tidak semata-mata hanya sebagai suatu kebutuhan primer, tapi di sini menjadi pembentuk ikatan sosial, interaksi sosial, pembentuk ikatan sosial, menjadi suatu identitas, dia membentuk nilai, dia menjadi simbol lokal, hubungan dengan leluhur, merepresentasikan kolektivitas, itu terlihat dari makanan. Jadi makanan itu adalah sebuah bentuk institusi sosial, sistem nilai, karena bagaimana kita mempersiapkan makanan itu juga adalah suatu bentuk untuk mengkomunikasi budaya kita. Jadi kan kalau setiap budaya itu pasti ada cara memasak atau apa ya, itu juga terlihat juga dari alat-alat masak. Nah, itu semuanya adalah bentuk-bentuk daripada representasi budaya lokal. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kalau di Jawa itu ada tumpeng, nah, tapi kalau di Bekasi ya nggak ada tumpeng, karena memang konsep tumpeng ini ada di dalam masyarakat Jawa. Jadi ini saling mempengaruhi. Jadi tidak hanya semacam akulturasi saja, tapi memang inilah identitas budaya lokal tersebut. Nah, contohnya saya juga selain di Jawa, Bekasi, saya juga melihat dalam masyarakat Karo ya, orang Tionghoa Karo. Kita tahu bahwa Karo itu ada sebuah kabupaten di Sumatera Utara, dan di sini juga banyak orang Tionghoanya. Saya mengambil salah satunya tempat penelitian saya di Brastagi. Di sini ada sekitar kurang lebih 150 keluarga orang Tionghoa, dan rata-rata mereka adalah orang Teochew. Jadi di sini kita lihat bahwa makanan ini yang namanya siobak ini diadaptasi oleh orang Karo menjadi babi panggang Karo. Jadi di sini makanannya ini juga menjadi suatu bentuk identitas budaya lokal yang saling berhubungan satu sama lain. Selain daripada hal tersebut juga kita bisa melihat adanya persamaan nilai budaya. Jadi bagaimanapun nilai identitas budaya lokal itu bisa terbentuk karena adanya persamaan nilai budaya. Nilai budaya ini adalah suatu hal yang bersifat universal. Setiap budaya pasti memiliki adanya cultural value yang bisa dibagikan dan juga memiliki persamaan dengan budaya lokal. Kenapa orang Tionghoa di Jawa ini bisa membentuk suatu identitas budaya lokal terlepas itu dari pengaruh politik atau apa? Tetapi ada satu yang saya melihat bahwa di sini, karena ini kita bicara dari perspektif budaya, bahwa ada nilai-nilai budaya yang bisa menjadi nilai bersama. Kalau dalam budaya Jawa itu banyak sekali ya ritual-ritual upacara yang tujuan utama upacara itu adalah mencari barokah, mencari barakah. Orang Jawa itu biasanya mengatakan ngalap barakah, memperoleh keselamatan, rahmat, kebahagiaan. Dan biasanya ritual tersebut berupa selamatan. Nah, ini bisa kita lihat dari tulisan Clifford Geertz ya, walaupun ini adalah suatu karya klasik yang memang saat ini masih tetap bisa menjadi sumber acuan dari bukunya, karyanya Religion of Java ya. Jadi ini adalah orang Jawa ini yang melakukan ritual-ritual tersebut untuk mendapatkan keselamatan. Sama juga dengan orang-orang Tionghoa dalam budaya Tionghoa, bahwa mencari keselamatan dari sebuah upacara, orang Tionghoa mencari Popi Peng An. Jadi memang ini adalah suatu persamaan nilai budaya yang kita bisa sharingkan bersama. Sama juga di dalam masyarakat Tionghoa di Tanah Karo ini. Nah, kalau orang Tionghoa di Tanah Karo ini, mereka bilangnya selalu bilang orang Tionghoa ya disebutnya. Ini mereka memiliki identitas budaya lokal, budaya Karo. Mereka sangat kental mempertahankan budaya Tionghoanya, tetapi juga di satu sisi mereka juga merepresentasikan identitas budaya lokal sebagai budaya Karo. Di sini ada persamaan, yaitu sama-sama memiliki 3 nilai value yang dianut, ya, di mana orang Karo itu pasti dibilang selalu ingat pada 3 hal, bahwa dimanapun dia adalah menjadi suatu bagian daripada Senina, Sembuyak, Anak Beru, dan Kalimbubu. Ini maksudnya adalah menempatkan diri di mana saya berada, disitulah saya menjadi peran salah satunya. Sama juga dengan orang-orang Karo orang-orang Tionghoa di Tanah Karo, bahwa mereka ini memiliki 3 nilai utama. Nilai budaya Konfusius, etos kerja, dan keluarga ini yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Tionghoa di Tanah Karo. Selain itu juga ada bahasa. Nah, ini sudah jelas ya bahwa bagaimana orang-orang Tionghoa ini menggunakan bahasa dalam kesehariannya itu untuk menunjukkan identitas lokal mereka. Kalau di Bekasi ya orang Tionghoa Bekasi pakai bahasa Bekasi.
bahasa apa sih ya, bahasa Bekasi itu kayak bahasa Betawi, tapi campuran antara Betawi yang di Jakarta dengan Betawi Ora pinggiran. Kalau di Jawa ya pakai bahasa Jawa, sementara kalau di tanah Karo ya mereka dalam kesehariannya menggunakan bahasa Karo. Nah, ini adalah sebuah vihara, orang Brastagi bilangnya, orang Karo sana bilangnya adalah vihara Pekong. Jadi ini adalah sebuah satu-satunya kelenteng orang Tionghoa di Brastagi, ya, untuk memuja di sini Fute Miao sebutannya. Ini salah satunya. Nah, di sini saya ingin bercerita sedikit mengenai bagaimana identitas budaya lokal itu terbentuk dari sebuah upacara di perayaan Imlek itu di Tanah Karo itu dilakukan setiap tahun. Tetapi ada satu upacara yang benar-benar menjadi identitas budaya lokal. Dia itu adalah orang Tionghoa Karo, itu setiap 12 tahun sekali pada tahun naga, orang Tionghoa Karo ini melakukan sembahyang kepada leluhur itu bukan di kelenteng Fute Miao itu atau di Vihara Pekong yang disebut oleh orang-orang Tionghoa Karo, tetapi di puncak Gunung Sibayak. Di puncak Gunung Sibayak. Jadi di Tanah Karo itu ada Gunung Sinabung yang meletus tuh, satu lagi yang Gunung Sibayak. Nah, mereka melakukan doa di sana. Kemudian yang tadi disebut dengan Vihara Pekong itu dikenal juga dengan Vihara Siti Barga ya. Itu ada di Desa Peceren. Kemudian orang sana bilangnya Vihara Pekong. Mereka orang-orang Tionghoa Karo ini percaya bahwa di dalam kelenteng tersebut dihuni oleh Nini Deleng Sibayak. Nini Deleng itu adalah suatu kekuatan supranatural yang memang sangat dipercaya oleh orang-orang Karo sebelum mereka mengenal agama Kristen. Jadi percaya bahwa setiap tempat, inilah juga persamaan dengan budaya Tionghoa, bahwa orang-orang Karo ini percaya setiap tempat ini adalah tempat yang sakral, pasti memiliki kekuatan supernatural atau kita bisa katakan yang ilahi di dalam budaya mereka. Di dalam Vihara Pekong itu ada Nini Deleng Sibayak. Maksudnya Nini Deleng ini adalah leluhur yang dituakan, dipuja, memiliki kekuatan supernatural yang ada menjadi penguasa Gunung Sibayak, tetapi dipercaya oleh orang Tionghoa Karo bahwa itu mendiami Pekong. Jadi selama 12 tahun ini mendiami Pekong. Jadi sebelum Imlek ini diantar ke puncak Gunung Sibayak dan kemudian dijemput kembali. Nah, biasanya upacaranya itu adalah menyalakan hiyo dan di puncak Gunung Sibayak, dan itu hiyo dan juga mengambil tanah sedikit dari Gunung Sibayak dibawa kembali ke Vihara Pekong. Nah, itu adalah menjadi suatu bentuk salah satu identitas budaya orang Tionghoa Karo yang terus bertahan sampai saat ini. Jadi di sini identitas budaya itu terjadi ketika sebuah kelompok itu menciptakan simbol budaya yang digunakan, maknanya yang digunakan pada sebuah simbol dan gagasan tentang apa yang dipandang layak dan tidak layak. Ya, kemudian ini diturunkan kepada anggotanya, muncul dalam interaksi sosial dan dimunculkan terus-menerus dari situasi tertentu. Identitas budaya kalau kita melihat di sini menjadi suatu alat integrasi atau pemersatu di suatu daerah, sarana untuk menghindari konflik, atau dia memiliki fungsi integrasi. Jadi kita melihat bahwa identitas budaya lokal ini dia berfungsi integrasi, bahwa melalui upacara-upacara perayaan, pertunjukan, bahasa, makanan, nilai budaya, ini semuanya adalah unsur-unsur entitas yang bisa menghidupkan seluruh komunitas, membuat mereka menyadari diri mereka sebagai orang Tionghoa di lokalitas tertentu. Jadi orang Tionghoa ini aktif dalam partisipasi, dalam sarana untuk mengungkapkan, menciptakan identitas etnik atau identitas budaya dan solidaritas melalui lokalitas di mana mereka berada. Melalui unsur pembentuk identitas budaya tersebut, orang-orang menyadari bahwa mereka ini bersatu dalam sebuah ruang. Ruang apa? Ruang lokalitasnya, dalam waktu, suatu waktu, sadar akan kontinuitasnya yang tidak terganggu dalam waktu. Dan kita bisa melihat dari unsur-unsur pembentuk identitas budaya lokal tersebutlah, orang-orang tidak melihat kesatuan mereka sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebuah keberlanjutan. Jadi memang selalu berlanjut ya. Kontinuitasnya terus berjalan melalui identitas. Jadi selalu dalam proses berubah,
bertransformasi, tidak pernah selesai identitas itu. Jadi kalau ditanyakan kemana arah identitas ini, ya identitas ini ya tidak akan pernah selesai karena memang selalu ada kesinambungan, korelasi dan saling berkelindan antara identitas satu dengan identitas yang lain. Tetapi kita bisa mengambil inti bahwa identitas budaya lokal ini adalah fungsinya ini sangat besar, yaitu fungsi integrasi religi, sosial, budaya, dan seni. Mungkin kita juga bisa melihat bahwa apakah ini ke arah dependence and displacement, maksudnya dari suatu ketergantungan. Jadi biasanya kalau ini kan ada yang diadopsi menjadi tergantung, akan menjadi kehilangan unsur budaya itu. Saya rasa ini pun juga kita tidak bisa membuat generalisasi, tapi ini harus dilihat kembali kepada lokalitas masing-masing. Mungkin di Jawa kita bisa melihat bahwa budaya Tionghoa ini mengalami sebuah dependence and displacement, maksudnya adalah ketergantungan dan kemudian menjadi hilang rasa nuansa budaya Tionghoanya. Tetapi kalau kita bisa lihat di tempat lain, yang saya lihat di sini di Tanah Karo, bagaimana budaya ini tergantung pada budaya lain yang bukan nilai budaya, tapi dia tidak memiliki kehilangan, melainkan dia malah tetap bertahan. Dan mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi atas paparannya, sangat menarik. Dan kalau boleh saya simpulkan sedikit sementara ini, bahwa yang dikatakan Ibu Dewi adalah berbagai aspek-aspek akulturasi ya yang terjadi antara budaya lokal baik di Jawa maupun di Sumatera. Tadi ada bentuknya wayang, cokek, dan itu masing-masing punya variannya. Tapi yang pasti bisa dikumpulkan, di-clustering, dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu upacara, pertunjukan, dan makanan. Aspek-aspek yang paling sering diakulturasi. Terus kemudian bahwa dari semua akulturasi itu base-nya, dasarnya, piringnya itu adalah persamaan nilai budaya. Dan ini menimbulkan ikatan sosial, terutama makanan, dan fungsinya itu adalah untuk integrasi religi, sosial, budaya, seni. Jadi banyak sekali nih aspek-aspeknya. Pasti banyak juga pertanyaannya. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama yang di tempat saya, karena tadi saya sempat restart. Kayaknya pertanyaannya hilang, atau entah answered atau gimana. Jadi yang saya ingat tadi pertanyaannya Pak Apriyono, bahwa ada buku-buku pelajaran. Nah, ini kan cocok ya sama Ibu Dewi yang juga mengajar bahasa Mandarin mungkin gitu, atau aspek-aspek di dalamnya. Kalau buku, ya ini dia. Buku pelajaran bahasa Mandarin itu umumnya digunakan untuk belajar percakapan dalam situasi negara di mana buku itu dibuat. Jadi misalnya bahasa Mandarin, dia akan mengambil tempat-tempat, situasi di Tiongkok misalnya. Bukankah apakah lebih efektif jika kita belajar bahasa Mandarin Zhongwen apabila buku yang digunakan, jika ada, adalah percakapan dengan situasi budaya sehari-hari di mana orang itu belajar. Misalnya katakanlah di Jakarta, situs-situsnya, terus kemudian kita ngomongin Dufan, ngomongin apa. Itu dulu dari Bapak Apriyono. Silakan Ibu Dewi. Ya, terima kasih pada Bapak Apriyono atas pertanyaannya. Mungkin saya akan mencoba menjawab. Mungkin juga tidak terlalu tepat karena memang saya tidak terlalu memahami bahasa Mandarin, tetapi yang saya ketahui melalui selama ini bahwa memang kalau buku-buku pelajaran bahasa Mandarin yang dipakai di universitas ini memang sudah ada acuannya, jadi memang terbitan Beijing kami pakai, ya itu pastinya semuanya latar belakang kultur sosial semua adalah dari sana ya, budaya dan juga peristiwa-peristiwa, kemudian hal-hal yang menyangkut
sosial atau masyarakat atau berita-berita terkini dari Republik Rakyat Tiongkok itu sendiri. Tetapi yang saya tahu kalau tidak salah ada buku pelajaran bahasa Mandarin yang dibuat untuk SMU ya, kalau saya tidak salah, karena memang saya tidak terlalu memahami, tapi di situ dibuat dalam kontekstual Indonesia. Jadi ada bagian budaya yang menceritakan bagian budaya Indonesia, hal-hal yang ada di Indonesia. Itu digunakan untuk SMU dan dibuat oleh Dikbud sendiri ya. Seperti itu kalau saya tidak salah. Jadi memang untuk tingkat SMU ada, tapi kalau untuk yang tingkat universitas, saya rasa karena memang ada hal-hal yang memang menjadi tujuan daripada pencapaian kompetensi, ya memang itu digunakan. Tetapi juga ini kembali lagi kepada ini ya, apa namanya, inovasi daripada pengajar. Banyak juga pengajar yang melakukan penelitian dan juga membuat buku-buku percakapan atau buku-buku bahasa Mandarin yang kontekstualnya Indonesia. Seperti ada beberapa kawan yang memang menggunakan ya, kemudian juga melakukan beberapa validasi pencobaan untuk penggunaan buku tersebut dan itu digunakan. Jadi memang tidak hanya konteks Republik Rakyat Tiongkok atau konteks di luar Indonesia, tapi juga sudah ada beberapa buku yang memiliki kontekstual Indonesia. Mungkin dari saya itu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Nah, saya bagikan juga sedikit bahwa anak-anak saya pun belajar kursus Mandarin dan mereka memang memiliki, seingat saya mereka memiliki buku yang level-level rendah itu memang entah impor dari Singapura, entah impor dari mana, saya nggak ngecek. Tapi biasanya guru-guru yang kreatif itu akan menambahkan dengan cerita-cerita atau latihan membaca itu dengan yang saya ingat ada Dufan, itu disebut-sebut tuh Dufan, Ancol, itu kan berarti kan sudah konteksnya ke Indonesia. Nah, saya mungkin sebelum sampai kedua, mungkin saya akan pasti Ibu Lingling nih ikut nambahin, karena beliau juga kan pengajar bahasa Mandarin ya. Apakah ada buku yang benar-benar sudah diterbitkan dengan konteks bahasa Indonesia? Dengan konteks Indonesia gitu untuk belajar bahasa Mandarin di tingkat. Setahu saya, khusus untuk kurikulum bahasa Mandarin SMP dan SMA yang ada di Indonesia ini, rata-rata memang mengacunya ke Tiongkok. Ya, entah dia mengambil dari Jinan Daxue atau dari Beijing, tapi semuanya standarisasinya adalah Mandarin Beijing. Memang kurikulumnya seperti itu, termasuk di sekolah 3 bahasa yang ada di Semarang, San Yiguo Min Xue Xiao, itu kerjasamanya dengan Jinan Daxue. Jadi secara berkala dia akan mendatangkan dosen-dosen dari Tiongkok untuk melakukan apa ya namanya bisin, istilahnya kayak pendidikan bagi guru-guru Mandarin lokal. Mereka juga guru-guru mereka, native speaker mereka juga dari Tiongkok semua, rata-rata seperti itu. Cuman saya juga pernah melihat buku keluaran dari Singapura. Nah, di situ banyak istilah Mandarin Melayu yang masuk di situ. Misalnya seperti istilah pasar, itu bahasa Tionghoa Melayunya menjadi pase. Itu pertama saya lihat, apa sih pase? Saya belajar bahasa Mandarin juga nggak pernah nonton drama-drama Tiongkok itu nggak pernah ketemu istilah pasar, apa sih? Oh ternyata pasar, malah lebih dekat pada bahasa Indonesia kita ini. Ya memang sekali lagi betul yang Ibu Gresia katakan, harusnya memang kembali pada kreativitas si guru itu untuk mengemix materi ini supaya bisa diterima. Tapi arah ke sananya ada lah ya, gitu kan. Iya. Jadi memang PR-nya buat timnya Ibu Dewi ini nanti ya, untuk membuat tambahan kurikulum yang berbahasa, yang konteksnya Indonesia seperti yang Pak Priyono bilang. Berarti sampai sekarang sudah ke arah sana Pak Priyono. Terima kasih. Saya masuk ke pertanyaan kedua dari Bapak Denny Gultom. Nah, masalahnya saya sendiri adalah orang Tionghoa yang tidak bisa membaca. Jadi
Cuman tajia haunnya doang yang saya tahu. Jadi kalau saya boleh tahu, apakah ada makanan istimewa saat perayaan upacara di Klenteng Bekasi? Nah, itu Ibu Dewi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada makanan khusus pada upacara-upacara di Klenteng Bekasi? Jadi kita bisa melihat tergantung dulu ini upacaranya, karena upacara ini kan ada upacara besar, upacara kecil. Tapi yang kita ketahui bersama biasanya memang yang di Klenteng Hoklaikyong, Klenteng Bekasi itu menyelenggarakan upacara besar, yaitu Imlek, Cap Gomeh, kemudian puncaknya itu adalah ulang tahun atau Sejit Kongco Hiantian Siangte itu sangat bermacam-macam makanannya. Kita bisa melihat bahwa ada yang utama itu adalah samseng ya. Jadi ada itu yang utamanya. Kemudian juga pastinya ada makanan-makanan, kemudian kue-kue basah, yang semuanya adalah simbol-simbol untuk rezeki ya. Kalau misalkan ditanya ada kue khusus, makanan khusus, di sana sebetulnya tidak pernah ada makanan khusus. Jadi ketika ditanyakan, kemudian dilihat, itu memang sudah berjalan seperti itu saja, karena memang tradisi di Bekasi itu berjalan tanpa ada acuan, tanpa ada pakem-pakem. Jadi ya semuanya itu bisa berubah begitu saja karena adanya pengaruh ya mungkin pengelola, pengurus yayasan. Jadi ketika ditanya atau mereka buat apa ya, bilang aja ya biasanya begini ya begini aja diterusin. Tetapi ada satu yang memang itu sudah menjadi pakem bahwa setiap acara itu pasti ada sajian ya, sajian samseng yang mewakili sebagai simbol daripada 3 alam ya itu. Kemudian juga makanan-makanan selalu ada dan juga kue-kue ya itu selalu ada. Jadi kalau misalkan makanan khusus atau apa yang khusus, saya katakan kalau di Klenteng Bekasi ini tidak ada sesuatu yang khusus itu ya melalui makanannya. Malah sebetulnya dia lebih banyak dipengaruhi dari unsur tadi budaya lokalnya. Jadi seperti memberikan kopi, ngasih rokok, kemudian bakar kemenyan, justru malah itu yang lebih dimunculkan gitu loh, karena memang orang-orang Bekasi itu ya seperti itu gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa selain daripada ketidaktahuan atau mungkin juga karena tidak adanya aturan standar baku, ini juga karena sudah kebiasaan yang memang dilakukan mereka begitu saja gitu loh. Ini udah seperti ini ya biasanya begini ya udah begini aja gitu tanpa mereka memahami makna-makna daripada itu semua. Jadi memang kita bisa melihat bahwa setiap tempat ini ya variasinya ya juga kenapa bisa bervariasi ya khususnya kalau kita lihat ini ya tidak hanya melalui konteks lokal aja, tapi di sini juga ada aktor siapa yang berkuasa. Jadi siapa yang memiliki kuasa ya itu yang bisa menentukan mau apanya seperti itu. Kalau ini di dalam konteks misalkan di Bekasi seperti itu contohnya. Mungkin terima kasih. Jadi memang tidak ada yang pasti dan khusus di situ. Ya, pokoknya standarnya Tionghoa yang berlaku ya berlaku juga lah ya, gitu kan ya Pak, ya Bu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, halo, oh dikira ada yang mau nambahin. Yang kedua, yang ketiga ada dari Selamat malam Ibu Dewi, saya mau bertanya apakah hanya nilai-nilai dalam kepercayaan Konghucu yang berakulturasi dengan nilai-nilai budaya lokal di Karo? Bagaimana dengan nilai-nilai dalam kepercayaan Buddha dan Tao? Terima kasih banyak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali lagi saya tidak bermaksud untuk memisah-misahkan antara Konfusianisme, Buddhisme dan juga Tao. Kembali lagi mungkin karena perspektif saya terbiasa untuk dari bicara mengenai tataran empiris, tataran lapangan ya. Jadi kata-kata Konfusianisme ini sebetulnya kan muncul bukan dari saya sebagai peneliti, tetapi adalah dimunculkan dari pihak budaya setempat atau orang setempat.
Jadi pengertian Konfusianisme di sini adalah bagaimana sebetulnya ini bukan melihat nilai-nilai Konfusianisme yang terlepas bebas dari Taoisme dan juga Buddhisme, tetapi di sini maksudnya adalah bagaimana keluarga. Jadi mungkin lebih tepatnya jika saya bisa katakan bahwa nilai keluarga yang menjadi nilai budaya yang dipegang oleh orang Tionghoa Karo dan itu berbaur, berakulturasi atau saling berinteraksi dengan budaya lokal Karo itu sendiri. Jadi konsep Konfusianisme di sini adalah bukan dari pemisahan religi-religi, tetapi lebih kepada nilai keluarga. Seperti itu. Jadi keluarga ya, bukan Konfusianisme secara misalkan oh ini memiliki tata cara Konfusianisme, tidak ada Taoisme. Ini juga tidak bisa, karena ketika kita melihat di lapangan sendiri ritual tata cara itu juga kita tidak bisa bilang oh ini caranya Konfusianisme, tidak. Tapi memang itu seperti kita melihat adanya kepercayaan-kepercayaan setempat ya, lokal-lokal setempat itu kan bukan milik istilahnya membagi-bagi antara Konfusianisme atau Taoisme, tapi kita bisa melihat ini adalah suatu kepercayaan Tionghoa. Jadi ini satu, tidak bisa dipisahkan. Tetapi ketika informan atau orang bercerita, oh ada nilai Konfusianisme, di sini kita bisa melihat bahwa nilai Konfusianisme menurut mereka itu adalah keluarga. Bagaimana nilai-nilai keluarga itu sangat dipegang oleh orang Tionghoa di Karo dan juga orang Karonya itu sendiri. Tadi kan dilihat kalau orang Karo itu nilai keluarganya sangat kuat, sama juga seperti orang Tionghoa. Mungkin dari saya cukup sekian. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan, tapi pengertian Konfusianisme di sini lebih kepada internalisasi praktik daripada nilai-nilai keluarga itu, bukan Konfusianisme yang ada dalam tataran pembagian religi. Begitu. Terima kasih. Iya. Betul. Saya paham. Maksudnya berarti kalau saya tegaskan lagi, apakah benar berarti yang dimaksud dengan kepercayaan Konghucu ini sebenarnya bukan kepercayaan, tapi lebih tepatnya adalah Konfusianisme di tataran filsafat, ideologi atau prinsip keluarga lah ya. Betul. Nah, jadi itu biasanya sudah terintegrasi dengan Buddhisme dan Taoisme. Jadi kalau dipisah-pisah juga susah gitu. Jadi kepada Ibu Diah, mungkin tambahan dari saya berarti yang diceritakan Ibu Dewi tentang budaya lokal Karo itu sudah mencakup tridharmanya, semua kepercayaan orang Tionghoa. Jadi nggak bisa dibagi-bagi juga. Terima kasih Ibu Dewi. Nah, kembali lagi ke Pak Priyono, pertanyaan lanjutannya. Selamat malam, apakah sudah ada penelitian tentang manfaat positif pengenalan Hanzi, menulis huruf, mengenali bentuk huruf Hanzi sejak usia dini, misalnya mungkin untuk membantu kecerdasan anak? Terima kasih. Wah, ini dalam nih. Bisa diulangi lagi, Ibu? Mohon maaf. Jadi saya juga mencari tapi tidak kelihatan. Apakah sudah ada penelitian tentang manfaat positif pengenalan Hanzi ya untuk mengenali huruf, menulis huruf dari sejak usia dini, jadinya dan dianggap bisa membantu kecerdasan anak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali. Tapi kembali lagi, mungkin kalau jawaban-jawaban saya secara perspektif bahasa atau linguistik mungkin tidak bisa sangat memuaskan gitu ya, karena memang saya tidak terlalu terjun dan juga terlibat dalam pengajaran bahasa Mandarin itu ya. Jadi memang kalau di kami itu ada bahasa dan juga budaya. Mungkin kalau saya tidak bisa panjang lebar cerita tentang bahasa ya. Tapi kalau saya melihat apakah sudah ada penelitian ini, sudah ada, karena saya juga sudah membaca dan juga pernah ada bahwa sejak usia dini melatih Hanzi ini salah satunya adalah melatih kesabaran ya, kemudian ketekunan, daya ingat. Nah, itu yang pasti. Jadi memang kemudian ada hal-hal yang memang bisa diterapkan sejak usia dini untuk mengenal huruf aksara Mandarin. Tetapi kembali lagi ya, mengenai ini kan juga ada mungkin
bukan pro kontra, tapi kan banyak pendapat juga ya mengenai pengajaran bahasa Mandarin ini sebaiknya jangan terlalu menekan atau apa, karena kalau misalkan anak-anak, kalau saya ingat dulu pernah kan saya juga mengajar waktu masih kuliah, ngajar anak-anak tuh bahasa Mandarin nulis itu kan. Nah, bagaimana orang tuanya tuh menyuruh tuh anak itu untuk bisa, tapi anak itu kan tidak mau seperti itu. Jadi memang di sini perlu pendekatan khusus, walaupun memang tujuannya itu pasti, dan juga memang ada hal-hal yang bisa dicapai dari mengenalkan Hanzi sejak kecil itu ya. Karena memang banyak sekali ininya positifnya, nilai-nilai positif untuk mengenalkan huruf Hanzi, karena juga selain bisa belajar budaya, belajar memahami semua ya hal-hal yang sangat luas itu melalui aksara. Jadi memang dari aksara Tionghoa ini atau aksara Han ini kan kita bisa melihat semua unsur daripada budaya Tionghoa itu sendiri. Mungkin dari saya itu saja. Jika tidak puas mungkin bisa ditambahkan atau bagaimana, karena memang saya tidak terlalu terlibat dalam pengajaran bahasa Mandarin. Nah, terima kasih Ibu Dewi. Nah, saya kan sebagai dosen yang juga mengajarkan melukis, menggambar gitu kan, desain. Boleh ya saya menambahkan sedikit? Silakan Bu, saya juga jadi dengar nih. Kalau Hanzi-nya itu adalah kaligrafinya, maksudnya memang strokes-nya, brush strokes gitu kan. Pengenalan sejak dini mungkin mesti oke. Maksudnya ya pasti tetap dari segi psikologi juga harus tenang, anaknya juga mau gitu ya, bukan dipaksa-paksa. Tapi kalau secara melukis itu sebenarnya tulisan Mandarin itu jauh lebih gampang malah daripada nulis A, B, C. Itu karena dia strokes-nya sangat singkat dan satu stop. Kadang-kadang kalau kita tulis huruf sambung, apalagi belajar huruf sambung kita waktu masih kecil gitu, A gitu kan, itu panjang loh. Kalau misalnya kita ukur huruf A aja kecil mungil gitu, tapi kalau kita jadiin satu garis lurus aja, itu bisa seukuran segini. Jadi kalau orang gambar garisnya itu anak kecil panjang lurus aja, itu kan lelah, capek. Tapi kalau itu kan cuma satu stop. Nah, itu bisa. Jadi itu akan mempromosikan motorik halus. Bahkan lebih gampang. Tapi kalau misalnya sampai dia harus ngafal tulisannya, ini artinya apa, terus kemudian nulis satu persatu, mungkin masih bisa ditarik belakang-belakang, masih nggak kenapa-napa. Jadi tergantung memang niatnya, tujuannya belajar Mandarin itu apa kan? Itu sebagai bahasa. Kalau sebagai tulisan, sebagai lukisan gitu kan, sufa itu boleh saja, karena itu pasti akan membantu sekali untuk dasar-dasar menggambar. Kalau kita ngomong anak balita ya. Nah, berikutnya ada dari Pak Jokar. Selamat malam, moderator dan Ibu Dewi. Ada sedikit pertanyaan terkait topik malam ini. Apakah pernah ada pengalaman resisten dari si pihak lokal atau negara terkait tradisi budaya Tionghoa? Dan mohon minta contoh studi kasusnya satu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya bingung nih, ada konsep lokal dan negara, lokal atau negara. Jadi ini resistennya itu dari lokal kah atau dari negara ya? Kalau dari salah satu dulu deh Bu Dewi, kalau memang terpisah. Jadi terpisah, jadi kita melihat dari ini adalah pendekatan perspektif yang berbeda antara lokal dengan negara ya, walaupun nggak bisa dipisahkan. Jadi misalkan ini saya sih mengambil dari pengalaman seperti melalui sebuah upacara gitu ya. Kalau resisten itu dari lokal itu kita kembali lagi kepada waktu, ini kapan ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang ini sudah tidak ada lagi resisten dari, yang saya lihat ini tidak ada resisten dari kedua belah pihak gitu ya, karena memang sudah bebas, bisa dilakukan terbuka secara publik. Tapi bagaimana resisten ini ada ketika pada masa sebelum reformasi, jadi pada masa Orde Baru. Jadi ini
misalkan di Bekasi. Jadi bagaimana orang-orang lokal di Bekasi ini sudah mempersiapkan sebuah upacara diam-diam, ya. Ini udah siap-siap. Jadi kan memang nggak di publik ya, jadi mereka tetap di kelenteng tapi diam-diam nih ceritanya. Jadi nanti kemudian entah kenapa diketahui dalam pengertian di sini oleh negara itu ya, melalui perangkat hukum datang ke sana mengetahui. Nah itu ketika mau datang itu kita udah resisten bahwa oh ini enggak, kita harus ditutupin ini semua. Jadi langsung berusaha menutupi, kemudian waktu itu mau bikin ini ya apa namanya injak bara. Jadi injak bara itu segera langsung persiapan itu ditutup-tutupin, nggak ada lagi. Jadi ketika datang udah nggak ada bekas apa-apa. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana memang itu dilakukan, ada saya melihat itu bukan suatu resisten, tapi memang di sini adalah bagaimana penyesuaian untuk tidak menimbulkan konflik itu saja. Jadi karena memang identitas budaya lokal ini kan tujuannya itu adalah untuk tidak menimbulkan konflik. Jadi itu intinya. Jadi bagaimana ketika kita bicara resisten atau pertahanan itu biasanya resistensi yang muncul itu adalah akan memunculkan suatu konflik, tetapi ketika kita menghilangkan itu sendiri, nah biasanya itu ya akhirnya tidak jadi atau kemudian dilakukan upacara yang seperti apa. Nah, itu adalah fungsinya adalah untuk menciptakan supaya tidak ada itu konflik gitu melalui apa ya identitas budaya lokal ini. Jadi memang ketika kita bicara resisten, bahwa resisten yang ada kita ingin tetapkan atau apa itu biasanya memicu konflik, entah itu konflik yang tidak besar, tapi apapun ketidaksesuaian, ketidaksepahaman itu kan juga akan memunculkan konflik. Nah, ini yang dibuat supaya bagaimana tidak ada konflik ya, karena fungsi identitas budaya lokal ini kan intinya adalah untuk fungsi integrasi. Jadi ya resistensi ini ya memang saya rasa dia tidak dimunculkan, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini dari Pak Imam. Dr. Imam, selamat malam Ibu Dewi. Bagaimana pada penelitian Ibu tentang perayaan HUT Kelenteng atau dewa-dewa yang ritualnya memakai ritual agama lokal, misalnya dengan selamatan dan doa-doa daerah? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Imam atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab ya Pak. Jadi memang kita bisa melihat bahwa bentuk upacara yang ada di sebuah kelenteng itu memang selalu ada pengaruh daripada unsur lokal. Jadi unsur lokalnya itu kan ya di upacara, pertunjukan, makanan, semuanya itu sudah jelas membentuk identitas budaya lokal. Tapi bagaimana melalui upacara-upacara ya seperti doa-doa, ya ini biasanya memang saya mengambil contoh yang di Tanah Karo yang setiap tahun naga ini. Jadi selalu ada doa yang ditujukan atau dipanjatkan kepada penguasa Karo di Tanah Karo, yaitu adalah sembahyang datuk. Karena di sana dibuat bahwa kekuatan super yang tadi dikatakan Nini Deleng Sibayak itu kan tadi adalah suatu nama, tapi kemudian juga ada tempat di mana ruang daripada datuk ini juga menjadi sebuah bentuk upacara. Nah, ketika melakukan upacara ini menggunakan bahasa Karo. Ketika untuk upacara yang ditujukan kepada datuk ini atau Nini Deleng Sibayak ini menggunakan bahasa Karo, dan ini diucapkan oleh orang-orang Tionghoa Karo karena mereka sangat fasih. Mereka itu berbicara selain bahasa Teochew berbicara bahasa Karo. Jadi kalau misalkan saya mau bilang terima kasih, saya minta diajarin bahasa Teochew dong, terima kasih mau bilang ini, terus mereka bilang bujur. Kami bilangnya bujur saja gitu kan, bujur. Selalu itu yang diucapkan. Jadi memang di sini ketika upacara-upacara yang bersifat apakah mungkin itu disebut dengan akulturasi, apakah itu disebut dengan hibriditas, tapi di sini memang ada bagian-bagian yang diucapkan dengan bahasa-bahasa daerah tertentu yang salah satu contohnya tadi di situ. Jadi
dilihat bahwa di sini upacara-upacara ini memakai ritual agama lokal juga seperti itu, doa-doa dari bahasa daerahnya, kemudian ritual agama lokal. Nah, kemudian kita balik lagi pada di sini apakah memakai ritual agama lokal. Nah, kalau agama lokal ini mungkin istilah yang konsep yang tidak kurang sesuai ya, karena ketika kita bicara agama ini pasti akan dihadapkan dengan dogmatis gitu ya. Jadi studi antropologi ini kita menghindari pemakaian agama ya, kita tidak bicara agama tetapi bagaimana kepercayaan atau religi. Nah, ini lebih bersifat tradisi. Nah, jadi di sini lokal ini apa? Seperti contohnya kalau di Tionghoa Karo itu memang karena ketika sebelum agama Kristen itu masuk, ya, memang orang-orang Karo itu mempercayai kekuatan-kekuatan supernatural itu berupa dari animisme dinamisme. Dia percaya bahwa air punya kekuatan, dia harus berdoa kepada sungai. Bagaimana kalau kita lewat sungai itu harus ada yang disebut, ya. Jadi di situ ada sebutan untuk seperti kalau di budaya Tionghoa ada dewa sungainya, nah seperti itu. Jadi ritual-ritual ini juga memang masih dilakukan dengan tradisi-tradisi kepercayaan lokal. Nah, kepercayaan lokal itu yang tadi bukan agama lokal, tapi ya kepercayaan lokal seperti tadi kalau di Tionghoa Karo ada doa kepada Datuk, ada doa pada Nini Deleng Sibayak sebagai penguasa Gunung Sibayak. Kalau di Bekasi ada istilah doa kepada Engkong Apus. Nah, karena di sini adalah orang tua yang dituakan dan itu ada kepercayaan atau sembahyang kepada Engkong Apus, dan itu juga ada mediumnya sendiri untuk berdoa atau memanggil si Engkong Apus ini di kalangan orang Bekasi. Mungkin itu dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Nah, menyambung ini Bu Dewi dari Pak Imam ke Pak Didi. Ibu Dewi, terima kasih untuk paparan yang sangat menarik. Temuan bahwa Imlek dirayakan dalam nuansa lokal Nusantara ini itu sangat menarik, apalagi kalau dibandingkan dengan nuansa Imlek di kota-kota besar. Wah, yang makin tren sekarang nih, makin bernuansa Hong Kong, yang intinya bernuansa kapital. Jadi pertanyaannya, apakah pendukung budaya-budaya lokal di Bekasi ini adalah orang-orang tua atau anak muda? Karena menurut pengamatan, apakah generasi muda itu mereka ke depannya akan tetap melanjutkan tradisi misalnya nanggep gambang kromong, cokek gitu kan, seperti pada gamelan di kelenteng Wolahan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Didi. Jadi pada konteks Bekasi di sini saat ini jadi pendukung budaya lokal itu kita lihat memang bukan tidak tua ya. Jadi misalkan kita melihat pada pengalaman saya, jadi ketika sudah mau ada upacara sejid di kelenteng, entah itu di Bekasi atau tadi di Cikarang, Cibarusah, nah itu biasanya kan Bang Lemin muncul, Gambang Kromong. Ini ibu-ibu nih di Bekasi ini, ibu-ibu ini orang ibu-ibu kelenteng ini salah satunya adalah yang penggeraknya itu, motornya itu adalah yang tukang masaknya kelenteng ini langsung, ada ini. Nah, dia tuh tidak hanya membawa teman-temannya yang seumuran, ya, seumuran 40-an tahun, tetapi juga bagaimana sampai anaknya itu juga masih kelas 5 SD itu juga sangat senang, dibilang gini, ada gambang kromong ya, Mak, ya, ini. Nah, terus kemudian juga kakaknya lagi, tantenya lagi, dan yang menikmati itu kalau saya lihat di Bekasi itu ya tidak hanya orang tua aja, tapi bagaimana sih juga melihat, kembali lagi perspektif saya berusaha untuk memahami mereka, anak-anak kecil ini juga udah seneng gitu loh, mereka ikut-ikutan istilahnya nandak gitu, kalau orang Bekasi bilangnya mereka nandak di anak-anak SD ini pulang sekolah, malah ada yang kalau udah upacara besar itu bolos sekolah, cuman buat datengin nih gambang kromong gitu ya. Jadi mulai dari anak SD sampai kemudian ibu-ibu muda sampai ibu tua, kemudian umur-umur 20-an itu memang ada gitu loh. Tapi mungkin kita kembali lagi ini tidak bisa digeneralisasikan, tidak hanya semua orang Bekasi begini, tapi tidak.
tidak juga, karena banyak juga yang anak-anak mudanya, anak-anak kuliah itu ya ketika yang itu ya dia tidak ikutan. Jadi memang ada kelompok-kelompok yang ini ada mendukung ini sebagai pendukung, tapi juga ada juga yang melihat itu ya hal yang biasa saja, tidak perlu sampai dicari-cari gitu. Tapi ada kelompok yang memang sangat fanatik dengan kelompok musik gambang kromong, dan ini yang mereka ini yang dari satu tempat ke tempat lain ya, mendatangi tempat-tempat di mana ada musik gambang kromong itu. Dan kalau untuk gambang kromongnya sendiri juga ini juga sudah gambang kromong modern kalau kita lihat gitu ya. Jadi nggak seperti gambang kromong yang kalau misalkan pada masa awalnya, jadi sudah banyak terjadi variasi di mana pemilihan lagu, kemudian pakaian-pakaian si penyanyi-penyanyi ini. Ya, ini kan semuanya supaya serangkaian-serangkaian penyesuaian ini ya untuk diterima seperti itu. Jadi memang selalu berubah. Tapi kalau saya lihat dari kecenderungan kalau untuk di Bekasi, gambang kromong ini akan tetap eksis untuk di Bekasi. Terima kasih. Di Bekasi itu masih agak mendingan kalau dilihat dari gambarannya Ibu Dewi. Kalau di Tangerang malah sudah sangat menurun, sehingga gambang kromong itu sudah cokek, dan gambang kromong itu sudah digeser sama organ tunggal dan dangdut koplo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ardian. Selamat malam Ibu Dewi, menarik sekali menilik tradisi orang Tionghoa Karo yang menorehkan tanah. Apakah ini memiliki korelasi dengan tradisi cengbeng, yang juga salah satunya adalah menorehkan tanah kuburan leluhur atau orang tuanya? Juga peranan gunung ini apakah sama seperti Gunung Pasi di Singkawang? Yang Nini Deleksi Bayang itu. Ya, terima kasih Pak Ardian atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya mengenai tradisi mengambil sedikit jemput tanah ini dari Gunung Sibayak dan dibawa ke Vihara Pekong ini, karena kita lihat pada konteks struktur masyarakat Karo itu sendiri. Jadi orang Karo ini hidup berdasarkan dari pertanian. Jadi orang Karo ini hidup dari bertani. Ini adalah suatu daerah dataran tinggi ya. Orang-orangnya hidupnya semuanya berladang. Orang Tionghoa pun yang berdagang itu tidak hanya berdagang, tetapi mereka juga tidak hanya berdagang, tapi mereka berladang. Mereka pasti memiliki lahan ladang ya. Mereka biasanya menanam sayuran. Nah, nanam sayurannya aja di sini disebut tanaman capcay. Yang ditanam itu kol, wortel. Orang-orang sana bilangnya tanaman capcay. Ini juga karena pengaruh orang Tionghoa. Jadi orang Karo bilangnya tanaman capcay seperti itu. Nah, karena bagaimana kehidupannya mereka ini sangat tergantung kepada kesuburan, kepada tanah yang memberikan kehidupan buat mereka, khususnya juga itu di Vihara Pekong, di Vihara sebagai pusat institusi sosial dan institusi keagamaan orang Tionghoa Karo, itu adalah memuja kepada Dewa Bumi, Fute. Ya, jadi bagaimana tanah ini menjadi sebuah sumber kehidupan buat orang Karo. Itu. Jadi saya lebih melihat kepada tanah sebagai sumber kehidupan, di mana orang Karo itu tidak ada yang tidak bertani, tidak berladang. Jadi semua kehidupannya ini sangat menggantungkan kepada ladang. Jadi tanah ini adalah sumber kehidupan mereka, dan mereka melihat bahwa Gunung Sibayak ini adalah sebagai tempat tertinggi. Jadi di dalam perspektif orang Karo itu ada gunung adalah tempat tertinggi. Jadi ini seperti konsep sakral Mirse Aliade ya. Jadi mana gunung menjadi pusat tempat sakral, ruang sakral, karena yang tinggi ya. Karena tinggi ini berarti dekat dengan kekuasaan, dengan puncak ilahi. Nah, sama orang Karo pun juga itu menganggap bahwa Gunung Sibayak ini adalah sesuatu tempat sakral yang memberikan kehidupan, di mana ketika diambil tanah itu dari Gunung Sibayak dan dibawa turun ke dalam ruang
vihara, pekong, atau menjadi kehidupan kita, ya, itu akan melambangkan bahwa bagaimana tanah itu akan memberikan kesuburan, perlindungan buat semua orang di tanah Karo. Jadi itu juga mungkin bisa membalas, menjawab sekaligus mengenai peran gunung. Jadi karena memang orang Tionghoa di Karo itu sangat percaya bahwa gunung ini adalah tempat sakral. Jadi diawali dari gunung, disitulah kemudian di bawah. Jadi melihat gunung sebagai tempat sakral. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi. Nah, sekarang kita masuk lagi ke atendis. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Ade. Izin bertanya, apakah huruf Mandarin Wang merupakan bahasa Mandarin dan merupakan huruf falsafah bagi Tionghoa? Dan apakah huruf Wang memiliki arti yang sama antar suku Tionghoa? Terima kasih. Wang di sini sebentar, Wang Raja kah? Kayaknya mungkin begitu ya, Wang atau Huang ya, raja. Wang Raja ya. Ya. Ya kalau misalkan kita melihat konsep huruf Wang itu ya. Ya, Wang di sini adalah raja. Konteks kalau misalkan di dalam aksara itu kan semuanya mengacu kepada hal yang sama ya. Jadi kalau misalkan di satu tempat semuanya itu pasti menganggap aksara itu adalah sama maknanya kan, walaupun di dalam setiap variasi dialek-dialek itu memiliki pengucapan atau hal-hal yang berbeda, tetapi secara makna itu kan sama Wang itu. Mungkin itu kali ya. Iya, maksudnya betul. Mengenai huruf. Jadi saya rasa ya variasi itu hanya terjadi ketika di dalam dialek, tapi ketika sudah makna itu kan sudah dipahami oleh semua kelompok bahwa ini adalah makna raja. Jadi ada hal yang memang terjadi variasi gitu, pemahaman yang sama. Mungkin boleh saya tambahkan Bu Dewi soal ya, silakan Pak. Ya, pengertian uang juga dari zaman ke zaman juga berubah ya. Zaman dahulu uang itu adalah boleh dibilang penguasa. Kalau kita lihat dari sudut piktografnya itu kan besar di atas bumi. Artinya penguasa bumi itu sendiri. Tapi seiring dengan zaman, pada dinasti Qin, Han selanjutnya kan istilah uang itu menjadi raja muda. Tidak lagi berkuasa lagi, kan digantikan oleh istilah yang kita sebut Huangti. Kemudian Wang juga dia menjadi marga kan. Itu sih tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, untuk selanjutnya balik lagi ke Bapak Denny Gultom. Selamat malam Ibu Dewi beserta Ibu dan Bapak-Bapak semuanya. Maaf saya ingin bertanya kembali. Pada slide sebelumnya, jika saya tidak salah, makanan orang Tionghoa pada saat perayaan upacara itu ada babi panggang karo. Apakah akan berpantangan dengan orang Tionghoa yang Muslim? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi di sini tadi babi panggang karo tidak hanya sebagai makanan upacara ya, tapi ini juga menjadi suatu makanan keseharian. Jadi tidak terbatas pada upacara. Jadi memang ini makanan sehari-hari, tetapi juga ada juga di dalam upacara. Tapi kemudian tadi dibilang bagaimana dengan kita kan bisa melihat bahwa kalau ini sudah tidak bisa dipertentangkan lagi ya. Jadi kalau ketika sudah ada sajian yang babi ini ya pasti sudah tidak bisa dihadapkan lagi dengan orang Tionghoa yang Muslim ya gitu. Karena ini kan tadi kita bicara mengenai makanan baik secara hari-harian maupun upacara gitu. Jadi kalau yang memang di upacara yang di kelenteng ya kebanyakan rata-rata Tionghoa Karo ini bukan Muslim gitu. Terima kasih pada Ibu Dewi dan saya rasa itu saja. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada ini ada yang terakhir ya.
Ini yang pertanyaannya Pak Imam sudah kayaknya ini Ling-Ling tadi. Kita masih buka sesi pertanyaan lagi mungkin untuk 1-2 penanya. Oh, ini saya melihat ada pertanyaan juga di kolom question and answer ya, QA-nya. Tentang apa sih proses? Proses akulturasi ini kayaknya menyangkut yang tadi sebelumnya. Oh iya. Proses akulturasi budaya di Karo Bekasi itu bisa diterima atau tidak oleh kondisi masyarakat lokal terlepas dari gambang kromong dan cokek karena itu kan sifatnya hiburan mungkin. Yeah. Jadi apakah masyarakat lokal bisa menerima Tionghoa dari daerah lain dalam tata sembahyang mereka yang unik gitu? Silakan Bu Dewi. Oh, jadi di sini pertanyaannya apakah masyarakat lokal ya, jadi si non-Tionghoa ini menerima orang Tionghoa ini. Nah, ini kembali lagi beda daerah ya, beda lagi ya. Kita tidak bisa menyamakan ya, tidak bisa menyamakan apakah ketika bisa diterimakah. Karena nanti kalau kita katakan bisa diterima, ternyata di tempat lain tidak bisa diterima. Itu kan memang terjadi hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalkan saya bercerita dari Bekasi dan maupun di Tanah Karo, misalkan sekarang saya cerita dulu dari Bekasi. Nah, dari Bekasi ini banyak yang orang-orang Tionghoanya ini menikah dengan orang-orang Bekasi perempuannya gitu ya. Jadi mereka melakukan akulturasi, melakukan adjustment lah ya. Penyesuaian itu melalui perkawinan ya. Mungkin kalau itu sudah selesai lah, pasti kita bisa melihat bahwa itu akan otomatis jadi diterima seperti itu, karena memang banyak sekali di komunitas kelenteng orang-orang di Bekasi itu yang memang orang Tionghoa, orang Bekasinya atau orang Tionghoa laki-laki menikahnya dengan orang-orang Bekasi. Nah, itu pasti juga mereka kan kemudian membawa temannya sendiri, sehingga mereka sudah kelihatan ini teman ini, mereka sudah pasti berbaur dan diterima seperti itu. Itu tidak ada penolakan seperti kalau di Bekasi, karena memang melalui perkawinan itu. Tetapi kalau kita bisa lihat juga di luar yang tidak melakukan perkawinan, bagaimana? Apakah itu bisa diterima atau tidak? Nah, itu kembali juga balik lagi. Saya tidak bisa mengatakan, oh baik-baik saja diterima. Ini kan kembali lagi kepada ada beberapa individu yang juga memang memiliki hubungan yang tidak baik. Ketika individu-individu ini melakukan tidak baik, nah seperti contohnya misalkan dalam berdagang atau apa, nah kemudian kan dicap seperti itu. Jadi ada contoh-contoh seperti itu. Jadi ini kan ada kasus-kasus ya, bagaimana memang orang yang non-Tionghoa itu tidak suka. Nah, itu juga tetap ada, walaupun juga kalau secara tataran yang lebih luas lagi ya kita bisa katakan itu diterima. Tetapi bagaimana kalau yang di Tanah Karo? Nah, kalau di Tanah Karo ini dia sangat saya bisa mengatakan ini diterima tanpa harus mengikuti atau harus menikah atau apa, karena di sini lebih budayanya itu lebih terbuka ya, bebas pengertiannya, lebih terbuka terhadap orang luar, orang yang bukan sukunya sendiri gitu ya, etnisnya sendiri. Contohnya bagaimana orang-orang Karo itu dengan orang-orang Tionghoa itu kalau kita katakan mau diterima itu kita lihat dari interaksi sosialnya ya, dari interaksi sosial. Hal yang bisa terlihat adalah ketika mereka melakukan suatu usaha ya, mereka membuka kedai di Tanah Karo itu banyak sekali sepanjang jalan itu kedai-kedai kopi. Dan kedai-kedai kopi ini tidak hanya kopi saja, tetapi ada semacam sebuah entah itu perjanjian atau suatu itu tradisi, tapi memang di satu kedai itu orang Karonya yang jualan minuman, tapi orang Tionghoanya yang makanannya, mie semuanya itu adalah orang Tionghoa. Jadi bagaimana mereka dalam satu tempat usaha, dalam satu kios, dalam satu kedai itu adalah ada orang Karonya, ada orang Tionghoanya. Ini kan berarti membuktikan bahwa mereka pasti bisa diterima. Dan kemudian hubungannya lebih
baik lagi itu tercermin dari adanya pemberian nama marga Karo kepada orang-orang Tionghoa. Banyak dari teman-teman Tionghoa di tanah Karo saya memiliki marga Karo, ya, diberi marga. Entah itu melalui upacara kah atau tidak, tapi yang jelas ada suatu pengumuman dinyatakan bahwa si ini adalah marga ini. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa konteks Tionghoa di Karo ini juga kita bisa melihat mereka tidak usah merubah untuk sangat lebur dengan budaya Karo, mereka tetap bertahan dengan tradisi budaya Tionghoanya, tapi mereka juga tetap bisa menciptakan harmoni, interaksi sosial yang baik dengan orang non Tionghoa. Begitu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Pak Didi. Ibu Dewi, apakah sudah menulis tentang hubungan harmonis Tionghoa Karo ini? Nah, berarti diminta, Bu. Sangat menarik ini. Jujur, saya sedang memulai penelitian dari satu semester ini. Jadi saya memulai data-data dulu. Jadi publikasi saya memang belum, tetapi semoga adalah cita-cita saya. Malah ini untuk menulis sebuah buku, ya, karena kalau memang ini sedang proses menulis jurnal artikel, tapi jangka panjangnya ini saya benar-benar sangat ingin menulis sebuah sesuatu itu yang lebih bisa. Karena buat saya ini etnik Tionghoa ini dalam suatu komunitas ini adalah yang sangat penting, bervariasi, di mana ini yang perlu diberikan pemahaman bahwa satu tempat yang lain ini akan beda. Tionghoa Karo ini kan ada di Sumatera Utara, dekat dengan Medan, tetapi mengembangkan identitas yang berbeda dengan Tionghoa Medan, seperti itu. Jadi ya memang langkah ke depannya saya masih melakukan penelitian ini dan masih berlanjut, ya, semoga bisa memberikan hasil sebuah tulisan, ya, itu saja yang memang masih dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ada lagi dari Bapak Apriyono. Beberapa tahun yang lalu ada kesempatan berbincang dengan seorang Lause yang native speaker. Infonya bahwa pada tahun baru Imlek dengan mengucapkan salam disertai tangan mengepali dada yang dikenal dengan pai atau soja, secara informal sudah tidak dilakukan di sana, mungkin di Tiongkok berarti. Jadi kebanyakan hanya mengucapkan salam saja, Xin Nian Kuai Le. Apakah ini merupakan adanya perubahan modernisasi? Kalau saya boleh tambahkan, di Indonesia kayaknya belum sampai situ. Ya, terima kasih. Iya, mungkin saya menambahkan sedikit saja, ya. Memang dari kontekstual ini ya kita melihat berbeda, ya. Seperti kalau memang yang di Republik Rakyat Tiongkok memang sudah tidak ada, ya. Ini sudah cepat, ya, memang berubah. Jadi seperti, nah, tetapi kan ini tidak terjadi di konteks Indonesia, ya, etnik Tionghoa Indonesia. Kemudian kita juga tidak bisa menyamakan lagi Tionghoa Indonesia disamaratakan, ya. Tapi yang jelas ketika di sini, kalau di Bekasi kita masih soja bilangnya itu, malah kalau di Bekasi ya bilangnya tetap Kyonghi seperti itu. Jadi ini mungkin hal yang berbeda dengan yang di sana, gitu. Oh ya, oke. Nah, sebagai pemungkas nih, pertanyaan pemungkas terakhir itu datangnya dari pertanyaan yang tadi paling pagi dari Pak Ardian, bahwa Ibu Dewi diminta untuk menceritakan sedikit pada waktu awalnya, karena sangat menarik. Saya begitu sadar, iya menarik juga, ya. Tahun 1986 tiba-tiba kalau UI kan kita tahulah, karena sebagai bagian dari universitas negeri gitu kan, mungkin ini juga ada alasan politik, alasan budaya untuk memahami Tiongkok. Tapi menjadi universitas pertama di Jakarta yang swasta dan diperbolehkan untuk membuka sastra Cina itu kan, pada waktu itu di Orde Baru itu rasanya gambarannya sulit nggak sih, atau izin khusus atau bagaimana, Bu Dewi? Bisa ceritain bagian itunya nggak? Iya,
Terima kasih. Jadi mungkin satu-satunya universitas swasta di Indonesia ya, Bu. Oh, di Indonesia bahkan ya. Jadi tidak di Jakarta saja, tapi berarti sulit banget gitu ini di Indonesia. Jadi memang kenapa gitu kan? Kenapa Universitas Dharma Persada? Karena memang salah satu pendiri dan juga pionir, pelopor daripada berdirinya Universitas Dharma Persada itu adalah Bapak almarhum B.D. Sukisman. Ya, beliau itu adalah seorang sinolog dari Universitas Indonesia, dan kemudian juga beliau ada di dalam pemerintahan, dan kemudian disitulah beliau mengembangkan studi di Universitas Dharma Persada. Jadi memang izin itu pasti susah ya diberikan, tetapi karena ada sosok beliau sehingga bisalah izin untuk membuka sebuah program studi dulu namanya Sastra Cina. Jadi memang tidak lepas daripada peran pionir daripada Bapak Jenderal B.D. Sukisman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kenapa ya kita kan tahu memang izin itu tidak ada gitu ya, tapi Universitas Dharma Persada itu ya memang yang diberi salah satu-satunya punya izin itu, dan itu diberikan untuk Universitas Dharma Persada. Jadi memang dari sejarahnya ini ya kami sudah panjang ya untuk studi bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok ini, karena kami yang pertama di Indonesia, di samping UI yang sebagai universitas negeri. Jadi alumninya sudah kemana-mana, Bu. Iya, betul. Ada lagi pertanyaan baru masuk lagi dari Bapak Ade. Izin bertanya sekali lagi, apakah setiap suku Tionghoa itu memiliki ciri khas tersendiri seperti Hakka, Hokkien, Hupei, dan lain-lain? Terima kasih. Ya, saya mencoba jawab. Jadi mungkin kalau di sini karena memang dia bervariasi, ya pasti ada perbedaan-perbedaan, dan perbedaan itu juga kembali lagi tidak lepas dari lokalitas ya. Jadi bagaimana yang dari Tiongkok itu datang dengan perbedaan sedikit, kemudian ketika di Nusantara awalnya kemudian berkembang lagi melalui proses penyesuaian dengan setempat-setempat ini, itu kan pasti ada perbedaan-perbedaan lagi yang sebetulnya tidak hanya disebabkan oleh adanya perbedaan dialek tadi itu, tapi juga perbedaan lokalitas. Jadi seperti itu. Tetapi di antara perbedaan-perbedaan ini kan pasti selalu ada benang merah yang memang menjadi acuan gitulah. Jadi memang di satu sisi dia ada perbedaan, tapi di sisi lain dia juga memiliki persamaan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan orang Hokkien, seperti contohnya kalau di Kelenteng Hok Lai Kiong itu pada hari ke-9 Imlek itu dilakukan upacara tikong ya, sembahyang tebu. Nah, itu benar-benar menjadi ciri khas sendiri daripada Kelenteng Hok Lai Kiong orang-orang Bekasi, karena memang kebanyakan mereka ada orang Hokkien yang mungkin di tempat lain yang bukan orang Hokkien ini awal-awalnya tidak ada, tapi kemudian juga menjadi ada, karena ini adalah perubahan-perubahan yang terus ada. Ya kita bisa melihat bahwa tadi ini budaya ini terus berjalan gitu ya, dia nggak statis, tapi dia dinamis gitu loh. Banyak sekali yang menyebabkan perubahan-perubahan itu selain lokalitas. Tadi kemudian ada aktor ya, di aktor ini kan biasanya aktor-aktor yang memang dia bermain atau memiliki kekuasaan, power, dan ini semuanya adalah yang membuat sebuah budaya itu saling bisa menjadi dinamis seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Dewi. Waktu mungkin juga sudah tidak cukup lagi, sudah habis waktu kita. Jadi dari pemaparan Ibu Dewi, presentasi maupun pertanyaan dan jawaban, ini semuanya sangat menarik dan sangat mempertegas bahwa adanya identitas budayanya orang Tionghoa itu sangat melebur di masyarakat dengan berbagai tingkatan, dengan berbagai kembangan dan interpretasi masing-masing. Dan satu lagi adalah sangat dinamis, sehingga budaya yang hari ini dilihat di Bekasi, besok dilihat di Bekasi lagi mungkin berbeda, kemudian dilihat di Tangerang juga berbeda gitu kan, dan seterusnya. Dan ini menjadi bahan yang tidak habis-habis untuk dipelajari dan dipahami oleh semua kalangan yang di Indonesia, baik yang Tionghoa maupun yang non-Tionghoa.
Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dewi. Saya tutup sesi ini, saya serahkan kepada Ibu Lingling. Ya, terima kasih Bu Gresia. Ya, diskusi yang sangat bagus sekali dan dinamis ya. Terima kasih kepada pembicara kita, Ibu Dewi Hartarti. Paparannya sangat bagus, Bu. Ya, sangat mencerahkan ya. Jadi kita sebagai Tionghoa Indonesia, kita juga mendapatkan ilmu-ilmu yang baru ini. Bagaimana mengekspresikan identitas masing-masing, juga kepada paparan dari Bapak Didi Kuartananda, itu kita tahu bahwa kita memiliki multi identitas. Jadi apakah kita akan menampilkan diri sebagai Tionghoa, ataukah kita menampilkan diri sebagai peranakan, atau kemungkinan juga Tionghoa Karo dalam menampilkan identitas dirinya berbeda dengan Tionghoa Betawi, juga dengan Tionghoa Jawa. Kebetulan saya juga penggiat gambang Semarang ya, kalau di Betawi kan gambang Kromong, kalau di sini gambang Semarang, dan memang nuansa Tionghoanya kental sekali gitu, meskipun kalau pentas kita banyak menampilkan gamelan, kemudian kita berbusana tradisional Jawa Tengah, tapi nuansa Tionghoanya juga muncul, walaupun mungkin hanya diwakili oleh alat musik gesek, erhu. Kalau dulu kan pakainya rebab atau tehian, kalau Betawi. Kebetulan di Jawa Tengah nggak ada tehian, Bu Dewi. Ada sih, saya pernah lihat alatnya sekali, cuman tidak ada yang bisa memainkan. Ya, itu tambahan dari saya. Ya, sudah banyak yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih kepada para panitia, terima kasih kepada para pembicara atas diskusi dan ilmunya yang bagus sekali. Oh ya, saya lupa, sebelum saya lupa dan saya tutup, saya mau menambahkan sedikit mengenai Kongso atau Pai itu ya. Itu memang saya pernah mendengar kalau di Tiongkok sendiri sempat budaya Pai ini sempat menurun begitu. Jadi untuk generasi mudanya lebih suka bersalaman begitu. Tapi kebetulan guru-guru native speaker yang saya temui maupun acara-acara di CCTV channel sana yang saya saksikan, itu kalau Imlek selalu tetap masih Pai. Apalagi pada masa pandemi ini kita kan tidak boleh bersentuhan. Itu juga Kongso itu justru menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan salam kita. Ya karena kita masih social distancing ini ya, semoga pandemi segera berlalu. Ya, jadi memang dalam paparan konteks identitas lokal ini memang sangat mempengaruhi baik budaya lokal maupun budaya Tionghoa yang sudah berabad-abad beralkulturasi dengan budaya Indonesia. Ya, terima kasih atas paparannya. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih kepada semua narasumber dan moderator pada hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Makasih Pak Didi, Pak Adrian, Bu Gresia, Bu Lingling. Jam yang sama. Yuk.